Nah, hari ini adalah hari pertama kita akan memulai khotbah berseri kita Credo Rasuli, dan judul dari khotbah saya hari ini dimulai dengan Aku Percaya. Katakan sama-sama, Aku Percaya. Sebenarnya saudara, kita tuh tidak bermaksud untuk memulai khotbah berseri ini dengan Credo Rasuli. Sebenarnya ada khotbah berseri yang sudah disiapkan. Tapi waktu kami bergumul sebelum memulai khotbah berseri ini, kira-kira sebulan yang lalu, dan akhirnya kita memutuskan kita akan memulai Credo Rasuli tanpa kita plan. Ternyata beberapa minggu terakhir ini ada sesuatu yang sangat viral di mana sosial media mengenai universal salvation, keselamatan universal ya saudara ya. Ada seorang pengkhotbah celebrity pastor yang berkata bahwa ada sebuah keselamatan universal karena semua orang adalah anak dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, pas sekali kita memulai khotbah berseri ini, dan khotbah berseri ini akan mengklarifikasi banyak sesuatu. Dan firman Tuhan hari ini akan dimulai dalam Roma 10 ayat 10 sampai yang ke-11. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Dua ayat ini, 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, apa Credo Rasuli? Apostle Creed, pengakuan iman rasuli. Ini dipercaya pengakuan iman ini ditulis abad pertama oleh ke-12 rasul dengan Matias yang menggantikan posisi Yudas. Dan setiap rasul memberikan sebuah kalimat teologis 12 butir yang merupakan esensi dan teologi doktrin Kristen yang menjadi basis dari apa yang kita percayai. Of course tidak ada bukti otentik mengenai keterlibatan para rasul dalam menyusun pengakuan iman rasuli. Walaupun demikian, kita tetap bisa mengatakan bahwa setiap detail isi dari pengakuan iman rasuli memiliki dasar yang sesuai dengan ajaran para rasul di dalam Alkitab. Nah, di dalam konteks ini, konten dan isi dari pengakuan tersebut lebih penting dari siapa yang menulisnya ya saudara ya. Nah, pengakuan iman rasuli atau credo itu dari kata-kata creed, credo. Katakan sama-sama, credo ya. Itu adalah aku percaya. Dan ini merupakan confession, konfesi, bukan hanya satu denominasi, tetapi seluruh gereja yang mengaku dirinya Kristen. Ini sebuah ringkasan pokok iman Kristen yang formal dan universal. Nah, mungkin saudara bilang, kenapa kok ini dikhotbahkan? Nah, Credo Rasuli itu bukan firman Tuhan, tetapi cerminan firman Allah. Seperti bulan tidak punya sinar, matahari yang bersinar, yang memancarkan sinarnya itu dan memantulkannya pada malam hari kepada kita semua. Maka saya tidak mengkhotbahkan Credo Rasuli, tetapi saya menggunakan Credo Rasuli untuk mengkhotbahkan firman Tuhan. Jadi Credo Rasuli tidak memiliki otoritas dalam dirinya sendiri, tetapi mencerminkan terang firman Allah yang hidup. Jadi kalau saudara melihat Credo Rasuli itu seperti kalimat syahadat. Ada orang yang bilang seperti itu, kalimat syahadat. Tetapi sebenarnya waktu saudara melakukan pengakuan iman rasuli, itu tidak menyelamatkan saudara. Pengakuan iman rasuli juga bukan mantra, bukan aji-aji. Nanti kalau saudara melakukan itu dan mengkomat-kamitkan, nanti saudara jadi kaya, punya jodoh ya. Atau kalau enggak misalnya mendapatkan terobosan. Tidak seperti itu. Tetapi Credo Rasuli adalah cerminan firman Allah. Nah, dan mengapa kok kita membahasnya dan membicarakannya? Ada dua sebabnya ya. Yang pertama, untuk memperbaiki pengertian yang salah. Karena akhir-akhir ini begitu banyak penyimpangan. Dan Credo Rasuli itu memang sudah berdiri ratusan tahun oleh bapak-bapak gereja untuk mengingatkan. Ini loh yang kita percayai. Kemudian yang kedua, untuk membangun dan membentuk spiritualitas orang Kristen. Supaya kita tahu kita ini menyembah apa. Iman kita ini berpijak kepada siapa. Sehingga kita melakukan 3 hal. Yang pertama, kita baca sama-sama yuk ya. 1, 2, 3. Keseimbangan pandangan. Kemudian yang kedua, kejelasan pengertian. Dan yang ketiga, memberikan nasihat. Nah, ini akan ada throughout di dalam khotbah-khotbah berseri kita. 3 hal ini, keseimbangan pandangan, kejelasan pengertian, dan memberikan nasihat. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membaca bersama-sama Credo Rasuli, pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau saudara ada yang tanya, Pastor, gereja yang aman itu seperti apa? Gereja yang gak sesat itu seperti apa? Gereja yang sehat itu seperti apa? Kalau mereka percaya kredo rasuli dan mengucapkan kredo rasuli, itu sebenarnya cukup aman karena mereka percaya bahwa ini adalah sesuatu yang ortodoks yang tidak bisa diganggu gugat. Poin saya ada 3 hari ini, bagaimana saudara dan saya percaya. Kemudian kedua, mengapa kredo rasuli dimulai dengan aku percaya? Mengapa percaya? Bukan kok lakukan atau tahu atau paham. Kemudian yang ketiga, implikasi percaya Injil yang sejati. Ya, yang pertama, bagaimana kita percaya? Siap belajar, katakan yes. Oke. Kalau saudara perhatikan di sini Roma 10 ayat 10 berkata, dengan hati, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Nah, saudara dibenarkan dengan apa? Hati orang percaya. Saudara percaya kepada Kristus. Nah, ini saya mau tanya kepada saudara, saudara itu lahir baru dulu, baru bisa percaya, terus mengaku selamat, atau saudara mengaku dulu, lahir baru, dan selamat. Karena ayat sebelumnya di ayat 9, dikatakan dengan mulut orang mengaku, Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih dulu? Lahir baru terjadi waktu kita mengaku dulu, terus lahir baru, atau gimana? Nah, di sini bagannya, saudara. Apakah kita lahir baru dulu? Baru saudara beriman, mengaku, menerima dan selamat, atau saudara beriman dulu, percaya, mengaku, menerima, baru dilahirkan baru, terus kemudian saudara selamat. Mana yang benar? Nah, memang begini saudara ya. Di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 saya nggak ada di sini. Yohanes 1 ayat 12, pada saat kita menerima Kristus, kita percaya orang itu jadi anak Allah. Kemudian di ayat 13-nya, hal itu mengindikasikan pada saat yang sama orang tersebut lahir dari Allah, bukan lahir dari manusia. Nah, tapi yang mana duluan? Nah, di sini ya saya mau memberikan sedikit kepastian dan kejelasan. Kan sekali lagi kejelasan pengertian. Nah, di Yohanes 6, waktu Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Di Yohanes 6 ayat 35. Banyak orang berkata, Yesus habis itu sebelumnya memberikan makan 5.000 orang. Jadi orang-orang itu mengikuti Yesus gara-gara dapat roti. Habis itu dapat 12 bakul lagi sisanya. Wah, senang banget mereka mengikuti Yesus. Kemudian Yesus, kamu itu cuma ngikutin aku gara-gara mujizat dan dapat makan. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Orang-orang jawab apa? Orang-orang jawab, bukannya dia ini anaknya Maria sama Yusuf yang kita kenal itu. Kok dia ngomong turun dari surga? Habis itu Yesus bilang, kalau kamu tidak makan dagingku, minum darahku, kamu tidak bisa sampai ke kerajaan surga. Wah, mereka langsung tidak mau mengikuti Yesus. Nah, terus kemudian Yesus bilang begini di ayat ke-44. Yesus berkata, makanya orang-orang itu kan mulai meninggalkan dia, meragukan Yesus. Kemudian ayat 6, Yohanes 6 ayat 44a dikatakan begini. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau apa? Ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi artinya begini, kamu gak bisa percaya, kamu akan selalu meragukan aku kalau bukan Bapa yang menarik hatimu dan mengubah hatimu. Jadi rupanya saudara, kalaupun saudara mau percaya dan mengaku milih untuk percaya Yesus, itu pun tidak akan bisa kalau bukan karena pertolongan Bapa, Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3b, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi di sini saudara bisa melihat ada peran Allah Tritunggal. Tadi kita nyanyi, ku percaya Allah Tritunggal, ku percaya Roh Kudus, ku percaya Yesus, ku percaya Allah Bapa gitu ya. Kalau saudara lihat inisiatif dari Allah Bapa
menyediakan keselamatan, dilaksanakan keselamatannya, rencana penebusannya oleh Yesus Kristus. Dan setelah Yesus Kristus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah pada saat Injil diberitakan, melahirbarukan hati kita supaya kita dimampukan untuk meresponi berita Injil itu. Sehingga kita dapat percaya kepada Yesus Kristus. Makanya kalau Allah menyediakan, itu Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara dan saya belum mikir untuk bertobat. Allah sudah menyediakan, itu inisiatifnya melalui siapa? Karya Yesus Kristus. Tetapi puji Tuhan, pada waktu Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja. Pada saat engkau mendengar kabar baik Injil, sehingga saudara sadar, aku butuh seorang penyelamat, aku butuh diselamatkan, aku orang berdosa. Sehingga saudara dimampukan untuk meresponi, dan akhirnya saudara bisa beriman dan mengaku dengan mulut, sehingga saudara dapat diselamatkan. Jadi, kalau saudara bingung tentang dua bagian itu, yang benar adalah saudara mengalami kuasa Roh Kudus terlebih dahulu. Itulah sebabnya saudara mengalami regenerasi, saudara dilahirkan baru, sehingga saudara dimampukan untuk percaya, saudara dimampukan untuk beriman, sehingga saudara dapat mengaku dan saudara menerima Yesus Kristus dan saudara diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara lihat, ini merupakan kasih karunia. Keselamatan bukanlah penghargaan bagi orang baik atau harus benar dulu, bukan, tetapi pemberian bagi orang berdosa sehingga dia dapat dibenarkan. Dibenarkan itu kata kerja pasif. Bukan kamu yang benar dulu, tetapi kebenaran seseorang yang membenarkan kamu, yaitu kebenaran Yesus Kristus. Bahkan di Kisah Para Rasul juga ada suatu cerita waktu Paulus melayani di Filipi, di mana Rasul Paulus bicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di tempat sembahyang Yahudi. Ada seorang non-Yahudi yang bernama Lydia. Kisah Rasul 16 ayat 14 dikatakan begini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Coba perhatikan yang di highlight. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan apa saudara? Membuka hatinya sehingga apa? Ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahasa memperhatikan itu kurang tepat. Kalau bahasa aslinya, the Lord open her heart to apa? To respond. Sehingga dia percaya dengan apa yang Paulus katakan. Disinilah Yesus pernah berkata di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin saudara. Makanya saudara, mujizat yang terbesar itu bukan waktu sakitmu sembuh. Mujizat yang terbesar bukan kamu menerima terobosan keuangan. Tapi kok bisa orang berdosa dan mati rohani seperti saudara dan saya diselamatkan? Karena tidak mungkin saudara, seharusnya kita ini mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan ada seluruhnya kasih karunia Allah. Kutukan atau hukuman kekal adalah seluruhnya kehendak manusia. Karena kemampuan manusia untuk menyelamatkan diri itu tidak ada sama sekali. Yang ada, begitu kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri, yang ada adalah kutukan dan hukuman. Jadi keseimbangan pandangannya apa? Dan kejelasan pengertiannya. Keselamatan disediakan Tuhan. Inisiatifnya dari Tuhan. Kejelasan pengertiannya bahwa Yesus yang menyelesaikan karya penebusan itu. Karya Roh Kudus mengubah hati seorang, melahirkan baru dia. Kapan? Pada waktu Injil diberitakan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena di situ kuasa Roh Kudus bekerja untuk menjamah hati seseorang. Nasihatnya apa? Doakan orang-orang yang belum mengenal di sekeliling saudara. Mungkin papamu, mamamu, atau mungkin kakakmu, adikmu, pegawaimu, teman-temanmu. Doakan mereka. Apa yang perlu kita lakukan? Kabarkan Injil. Apa yang perlu kita lakukan? Kita kabarkan, share kabar baik. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hati orang tersebut. Amin saudara. Bawa dia, invite ke gereja. Dengar, supaya apa? Mereka mendengar Injil. Itulah sebabnya setiap minggu di mimbar ini selalu yang dikabarkan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah di mana hati orang tersebut diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin saudara ya. Nah,
kita masuk dalam poin yang kedua. Mengapa kok percaya? Karena Credo Rasuli berkata, aku percaya. Katakan sama-sama, aku percaya. Kenapa kok enggak I know, not I do, but I believe. Aku percaya. Kenapa kok tidak aku lakukan, aku pahami, aku tahu. Why? Perhatikan saudara, basis kekristenan bukan dari perbuatan kita. Basis kekristenan bukan dari pengetahuan dan pemahaman kita. Apakah perbuatan kita nggak penting? Tentu saja penting. Apakah pengetahuan dan pemahaman nggak penting? Tentu saja penting. Namun perbuatan kita tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa iman kepada Kristus, pikiran dan hati kita tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa iman kepada Kristus, itu bermasalah. Masalahnya apa? Masalah dosa. Masalah apa saudara? Dosa. Saudara, firman Tuhan berkata di Yesaya 64 ayat 6 berkata, saudara dan saya itu orang najis. Dan segala kesalehan kita seperti kain kotor. Kesalehan itu perbuatan baik, seperti kain kotor. Dikatakan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Jadi perbuatan baik saudara dan saya sebaik-baiknya itu seperti kain kotor. Maaf ya saudara, saya pernah ngomong di sini beberapa kali. Kalau saudara pernah ikut APS, saudara tahu ini. Kain kotor di sini berbicara tentang pembalut wanita yang sudah terpakai. Dengan bahasa modern, mohon maaf ini saya mau ngomong softex bekas. Yang sudah terpakai. Saudara mau dioleh-olehi orang softex bekas? Menjijikkan. Tapi itulah yang dikatakan firman tentang kebaikan kita. Mengapa kesalehan kita seperti kain kotor? Karena hati kita. Yeremia 17 ayat 9, hati kita jahat, lebih licik daripada segala sesuatu. Tuhan adalah Tuhan yang menyelidiki hati. Makanya Roma 3 ayat 23 berkata apa? Ayo baca sama-sama yang atas. 1, 2, 3. Karena semua orang telah apa? Berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Katakan sama-sama, semua orang. Katakan termasuk saya. Katakan pada kanan kirimu, termasuk kamu dan kamu. Amin saudara. Enggak sebagian, semua. Jadi kita semua kalau mau berbuat baik sama orang meskipun kelihatannya baik. Tetapi kalau saudara berbuat baik karena saudara menginginkan sesuatu dari orang tersebut. Itu sebenarnya bukan baik. Karena saudara sedang menggunakan perbuatan baik menjadi sarana untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Maka itu bukan baik tetapi itu selfish. Self-centered. Kalau saudara datang kepada Tuhan untuk diselamatkan, saudara beribadah untuk diselamatkan, saudara melakukan perbuatan amal untuk diselamatkan, maka sebenarnya saudara nggak cinta Tuhan. Saudara melakukan itu semua kepada Tuhan untuk agendamu sendiri. Itulah sebabnya kebaikan manusia itu sudah tercemari. Makanya kalau saudara bilang aku baik, itu sebenarnya gara-gara Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara jangan cuma lihat pohon itu cuma pengetahuan jahat ya. Pengetahuan baik dan jahat. Disinilah yang namanya self-righteousness. Aku kan sudah baik. Nah itu. Merasa sombong. Aku sudah baik. Lumayan. Dibandingkan orang lain. Maksudnya ya kamu berdosa. Tapi dosamu tidak sebanyak orang lain. Tetap saja dosa. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Apa yang kita lakukan? Maka kita, kalau saudara ngomong, aku ini baik loh. Maka kita membuat dia, siapa? Tuhan menjadi pendusta. Firman-Nya tidak ada di dalam hati kita. Dan akibatnya apa? Roma 6 ayat 23, baca sama-sama yang paling bawah. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi keadaan kita seperti ini. Kita mati rohani. Kita mati seperti Tuhan bilang. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Matinya apa? Rohani. Dan akhirnya mati jasmani. Inilah masalah kita. Tapi puji Tuhan. Ada Injil. The Gospel. Kabar baik. Efesus 2 ayat 1 berkata. Kamu dahulu sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2-nya berkata. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia. Kamu tunduk sama penguasa-penguasa. Tapi ayat 4 ada suatu kabar baik. Ayat 4 baca sama-sama. Tetapi Allah yang apa?
kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ayo baca yang keras. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ini adalah kabar baik. Amin. Inilah yang terjadi. Saudara dan saya sudah mati. Anda dan saya diperbudak dosa. Anda dan saya ada di bawah murka Allah. Anda dan saya pantas untuk dihukum dalam neraka yang kekal. Kemudian muncul dua kata yang paling indah di dalam Injil. Tetapi Allah. Katakan sama-sama. Tetapi Allah. Bukan saudara. But God. Anda dan saya sudah mati. Anda dan saya diperbudak dosa. Tapi Allah campur tangan. Bukan membiarkan kita dalam kehancuran kita. Tetapi Allah menyiapkan rencana untuk menyelamatkan saudara. Oleh kasih karunia, saudara dan saya diselamatkan. Agama berkata, lakukan ini, lakukan itu. Injil kabar baik berkata, sudah selesai. The gospel said, done. Agama berkata, Tuhan akan mengasihimu kalau kamu melakukan A, B, C, D. Injil berkata, Tuhan sudah mengasihimu walau kamu berdosa, walau kamu berkhianat, walau kamu tidak setia, walau kamu tidak mampu melakukannya. Yesus yang melakukannya buat saudara. Amin, saudara. Jadi, keseimbangan pandangan, kejelasan pengertian, memberikan nasihat. Keseimbangan pandangannya apa? Kita selamat bukan karena perbuatan kita, namun karena kasih karunia oleh iman. Kejelasan pengertian, Injil bukan tentang apa yang saudara lakukan dan saudara tidak lakukan, tetapi apa yang Yesus Kristus telah selesaikan melalui karya salibnya. Nasihatnya apa? Terus renungkan Injil. Terus khotbahkan Injil pada hatimu sendiri untuk mengkalibrasi hatimu yang seringkali menyimpang. Kabarkan Injil kepada orang lain. Karena di situ kekuatannya untuk membuat orang lain sadar mereka butuh seorang penyelamat. Amin, saudara. Nah, nasihat-nasihat lainnya apa? Hari-hari ini berbahaya. Karena apa? Ada banyak Injil palsu, saudara. Nah, ini akan saya jelaskan. Karena begini, saudara. Di Galatia 1 ayat 6. Saya udah beberapa kali menjelaskan ini di dalam kitab Galatia. Eksposisinya. Rasul Paulus langsung ngomong gini. Di ayat 6 di pasal pertama. Aku heran. Kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Lihat di sini. Ada regenerasi yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Jadi saudara bukan memilih Tuhan, tetapi ada effectual calling. Jadi ada sebuah panggilan yang efektif memanggil kita. Nah, makanya Rasul Paulus bilang, aku heran, kamu kok berbalik begitu cepat. Mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya apa, saudara? Bukan Injil. Hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, hari ini saya akan memberikan kepada saudara gospel clarity. Kita perlu memahami distorsi Injil untuk mengenali ajaran-ajaran yang mirip dengan Injil. Namun sebenarnya bukan Injil, saudara. Nah, saya akan memberikan kepada saudara sebuah diagram. Ya. Distorsi Injil. Katakan sama-sama, distorsi Injil. Nah, distorsi Injil ini adalah dampak dosa, saudara. Dari manusia yang berusaha menjawab kerinduannya sendiri. Suatu masalah dengan kekuatannya sendiri. Dia berusaha menjawab. Biasanya memang dimulai dari suatu kerinduan dan kebutuhan untuk menjawab sesuatu yang tidak terpenuhi. Ya, misalnya ingin jadi baik, ingin supaya bermoral, ingin mengurangi penderitaan. Jadi masalah dampak dosa itu ada 3. Kebobrokan manusia, penderitaan manusia, dan kerusakan dunia. Ingin menjawab masalah-masalah ini, maka mereka berusaha membuat formulasi-formulasi Injil yang tidak lengkap. Kelihatannya Injil, tetapi bukan Injil. Nah, disinilah terjadi distorsi Injil. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Nah, tentu saja Rasul Paulus bicara pada waktu itu para Judaizer yang mencampurkan agama Yahudi dengan kekristenan. Ya, kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Bagus, percaya Yesus. Tapi kurang, harus disunat.
harus mengikuti hukum Musa. Nah itu zaman itu, post Judeo-Christianity, di mana transisi orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, yang sedang beradaptasi sehingga muncul Injil-Injil yang lain. Tetapi distorsi Injil ini ada di setiap zaman, ada di setiap budaya, termasuk di Indonesia, termasuk di Surabaya. Bermunculan, berevolusi, bentuknya macam-macam Injil lain ini. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa. Nah, kalau saudara lihat di sini ada antara kebobrokan manusia dan penderitaan manusia, saya akan tunjukkan ini ada beberapa Injil-Injil lain. Ini sebenarnya dari sebuah buku yang saudara bisa beli di bawah. Ini ada buku Gospel Immersion ya, oleh kawan saya Jevon Ghazali. Saudara bisa lihat ini semua. Nah, kalau saudara lihat, nih ada 4 Injil untuk menjawab kebobrokan manusia. Kalau saudara perhatikan, distorsi Injil ini adalah dampak dosa. Muncullah Injil agamawi. Kenapa? Karena dia melihat kebobrokan manusia. Aduh, manusia ini bobrok ya. Manusia ini banyak dosanya ya. Manusia ini selingkuh, cerai, menipu, mencuri, ya, bohong ya. Akhirnya apa? Para pemuka agama, para pendeta. Ini saya pernah ngomong-ngomong sama pendeta. Khotbah di Gibeon dulu awal-awal. Saya ngomong sama dia, ini kenapa Pak? Bapak itu dari tadi ya, saya boleh ya memberikan masukan. Kalau khotbah itu menakut-nakuti orang terus. Padahal kan Injil gak seperti itu. Ya saya tahu sih, memang teologi Kristen kan kasih karunia. Tapi Pak, wah dia ngomong gitu sama saya. Kalau kita ngomong kasih karunia, nanti orang-orang itu tidak belajar-belajar. Kita harus tampar sedikit biar dia itu takut. Jadi akhirnya apa? Memberikan banyak ancaman, memberikan banyak peraturan untuk melakukan ini dan itu supaya selamat atau tetap selamat. Kalau tidak kehilangan keselamatan. Sebenarnya apa? Untuk menjawab apa? Kebobrokan manusia. Maka muncul Injil agamawi. Karena mereka ingin memberikan suatu elemen kontrol untuk memperbaiki kebobrokan manusia itu. Injil moralisme juga begitu. Wah, ternyata ditakut-takutin juga enggak. Kamu harus jadi baik. Aku ingin anak-anakku jadi baik. Aku ingin jadi orang yang bermoral. Akhirnya apa? Dikasih macam-macam cara untuk memodifikasi perilaku. Mereka berusaha jadi baik. Mereka berusaha menerima diri sendiri dan orang lain. Dan diterima Tuhan. Injil moralisme karakteristiknya ada. Menjadi seperti tokoh-tokoh Alkitab. Yang berkarakter dan bermoral. Lihat Daud. Itu loh, lihat dia. Jadilah seperti Daud. Nah, lihat Musa. Itu loh dia. Ikuti dia. Seperti Musa. Padahal Daud juga selingkuh. Malah membunuh orang. Musa membunuh orang. Berbohong juga. Saudara bisa melihat ya. Ada ketidakkonsistenan. Lihat Yusuf. Sehingga kita berusaha untuk jadi tokoh-tokoh itu. Supaya bermoral dan berkenan kepada Tuhan dan memperbaiki keadaan mereka yang bobrok. Jadi kalau saudara lihat, ini untuk menjawab kebobrokan. Tetapi kemudian bilang, iya kita jadi orang baik, kita berusaha untuk bermoral, percuma kalau tidak mengatasi masalah penderitaan. Karena bermoral tapi gak ono duit, percuma gitu saudara. Iya toh gitu saudara. Waduh, bocuan, ya gitu saudara. Gimana caranya? Maka muncullah Injil apa? Kemakmuran, saudara. Yuk kamu baik, harus supaya apa? Diberkati. Supaya kamu jadi kaya, semakin kaya dan amat kaya. Amin. Gitu saudara ya. Ya kan itu yang menjadi, ini ketawa-ketawa semua kenapa? Pernah jadi korban ya saudara ya. Ya pernah jadi korban ya, Injil kemakmuran. Sehingga muncullah Injil-Injil ini sehingga apa? Terjadi transaksional. Kalau kita melakukan ini, kalau kita melakukan itu, kita bukan hanya jadi baik, diperbaiki kebobrokannya, namun penderitaan kita mengalami terobosan. Dengan ajaran ini, agamawi juga, moralisme juga, namun dengan tujuan untuk diberkati, jadi makmur, jadi kaya. Kalau kamu taat, kamu memperbaiki kebobrokanmu, kamu akan diberkati dan memperbaiki penderitaanmu juga. Wah, kelihatannya baik ya saudara. Tapi ini bukan Injil. Bagaimana kalau penderitaanmu ternyata gak berhenti setelah kamu melakukan semuanya itu? Bagaimana sakitmu ternyata tidak berhenti setelah melakukan itu? Yang dilihatkan, yang di-highlightkan, wah yang terobosan, yang sakit. Dari 1 atau 2 yang disembuhkan, ada 100 yang tidak disembuhkan. Apa yang terjadi? Tetap percaya, kamu kurang percaya, kamu kurang memberi. Akhirnya apa yang terjadi? Injil kemakmuran akhirnya gagal juga.
Nah, kenapa orang-orang itu banyak yang kecewa dengan Tuhan? Karena korban-korban dari Injil kemakmuran itu. Ada yang berpikir, kalau cuma doa tok, cuma taat tok, percuma. Kita itu harus berusaha. Sehingga akhirnya Injil self-help seperti panduan hidup. Agar memiliki hidup yang lebih baik, mengalami kemakmuran, ya kamu harus pinter dong. Kamu harus dong melakukan langkah-langkah supaya keluargamu kondusif, supaya mengalami pernikahan yang bahagia. Kamu harus buat perusahaanmu, langkah-langkah supaya kamu cuan. Akhirnya Injil self-help. Karena pada dasarnya kita suka jadi Tuhan. Pada dasarnya seperti Adam dan Hawa yang ingin menjadi Tuhan, makan buah yang tidak boleh dimakan. Kita berusaha menolong diri kita sendiri dengan cara-cara. Makanya khotbah-khotbahnya langkah-langkah, cara-cara untuk jadi sukses, untuk bahagia, untuk damai, untuk keluar dari masalah keuanganmu. Langkah-langkah sehingga akhirnya menjadi Injil self-help. Karena apa? Melihat penderitaan manusia ini. Ternyata gak cukup. Disinilah Gen Z dan milenial. Aku butuh healing. Wah. Mental healthku ini stres aku. Dikasih langkah-langkah terus stres. Akhirnya muncullah Injil terapeutik. Injil terapeutik disinilah. Oh, kamu tuh korban, kamu menderita ya. Aku ngerti, kasihan ya kamu itu. Tuhan itu mengasihi kamu. Tuhan memperhatikan kamu. Kamu itu berharga loh. Kamu itu benar-benar dikasihi Tuhan. Hanya melihat bahwa masalah dari hidup kita adalah penderitaan. Dan manusia adalah korban dari kerusakan dunia dan penderitaan. Tujuannya apa? Supaya kita bahagia, memiliki hidup yang lebih baik. Solusinya cari penghiburan terus. Makanya kalau di gereja ini vibe-nya gak enak. Terlalu keras firmannya, gak ada yang menyentuh hatiku, membuat aku itu vibe-nya tuh positif gitu loh. Aku ditegur, suruh bertobat. Waduh, gak cocok. Tak cari gereja lain aja. Wah. Ya akhirnya apa? Injil terapeutik itu mengajarkan bahwa kita ini korban keadaan. Bukan korban dosa kita. Kita juga kontributor mestinya. Masalahnya distorsi Injil ini tidak pernah membicarakan masalah dosa. Bahwa kamu dan saya adalah orang berdosa yang butuh keselamatan. Tetapi kita berpikir bahwa yang kita butuhkan adalah hidup yang lebih baik. Ini gara-gara mamaku. Makanya aku perlu keluar dari rumah. Supaya aku gak deket-deket sama mamaku gitu misalnya. Papaku atau siapa. Pacarku ini terlalu rohani. Aku mesti putus gitu. Nah, akhirnya dia cari orang-orang. Akhirnya ini Injil terapeutik. Bukan pertobatan. Saudara perhatikan. Yesus tidak disalib supaya saudara itu hasrat hatinya dan keinginannya dipenuhi supaya bahagia. Bukan. Yesus disalib dan bangkit supaya saudara punya hati yang baru. Keinginanmu dirubah, hasrat hatimu diubah. Tapi ini tidak mengubah hati. Memenuhi hasrat hatimu yang fana sekarang ini. Dan kemudian apa? Banyak orang-orang yang menjadi korban dari otoritas orang tua, otoritas gereja, dilecehkan teman. Akhirnya apa? Injil ekspresif individualisme. Kita menderita karena apa? Tekanan, karena tirani institusi, gara-gara mertuaku, gara-gara orang tuaku, gara-gara pendetaku, gara-gara care group leaderku, gara-gara otoritas yang menindas, gara-gara aku jadi korban pelecehan, peraturan menindasku. Maka bebaskan dirimu, be yourself, love yourself, be a better you, follow your heart. Padahal Yesus bilang apa? Deny yourself, sangkal dirimu. Bukan love yourself, love God and love others. Bukan be a better you, but be a new creation. Bukan follow your heart, hatimu tuh licik. Jangan follow your heart justru, perlu bertobat. Itu Injil asli. Tapi ekspresif individualisme, kepingin bebas. Aku tidak butuh. Makanya karena dia capek, karena semua aku nggak perlu gereja. Hanya aku dan Tuhan saja, udah cukup. Makanya aku tuh punya pendeta-pendeta itu semuanya ada di TikTok dan Instagram. Wah, dan YouTube. Ya saudara ya. Jadi itu sudah cukup. Dan aku baca firman sendiri. Dan aku mengekspresikan individualismeku bersama dengan Tuhan. Tuhan dan aku. Tuhan ngerti kok semuanya. Wah, itu Injil ekspresif individualisme. Saudara. Kemudian Injil sosial. Melihat apa? Jadi kalau Injil ekspresif individualisme melihat bahwa penderitaan manusia disebabkan oleh penindasan dan kerusakan dunia.
Nah, Injil sosial, dia melihat, waduh, dunia ini rusak ya. Maka kita harus social justice. Keadilan sosial, kita perlu menyelamatkan kaum yang tertindas. Kita harus jadi jawaban, social gospel. Kita harus berdampak, puji Tuhan memang benar. Kita harus berdampak, kita harus menjawab permasalahan. Tetapi tanpa pertobatan, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa Injil yang sejati, maka yang jadi juru selamat ya kita. Kita berusaha menjadi juru selamat mereka. Akhirnya apa? Ini juga tidak menjawab. Akhirnya kita mentiranikan orang yang juga butuh keselamatan. Karena yang menindas atau yang tertindas dua-dua butuh Injil. Tetapi kita mengantagoniskan orang yang menindas. Akhirnya bukan solusi. Nah, saudara lihat ya, Injil-Injil ini adalah dampak dosa sehingga muncul distorsi Injil. Nah, kalau saya mau buka lebih lagi, dampak dosa itu diagramnya seperti ini. Nah, mungkin saudara, apa mana ini? Tenang. Jadi begini, ini bukan untuk mengintimidasi saudara, tapi coba dipahami. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu disebut dosa asal. Dan itu membuat apa? A, kebobrokan manusia. Dan B, kerusakan dunia. Karena gara-gara dosa Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Kamu harus berpeluh untuk cari makan. Tanah yang kamu kerjakan akan menghasilkan semak belukar. Disitulah ada binatang buas. Disitulah ada kesusahan untuk kerja. Disitulah sakit bersalin. Ada bakteri, virus. Ada kerusakan dunia. Dan itu menyebabkan apa? Penderitaan manusia. Jadi 1, A, B, C. Kebobrokan manusia, kerusakan dunia, dan penderitaan manusia. Nah, kebobrokan manusia ini juga membuat apa? Kerusakan dunia makin intensif. Buktinya apa? Kebobrokan manusia membawa penderitaan bagi manusia itu sendiri. Karena apa? Gara-gara dosaku dan dosa orang lain, kita jadi menderita semua. Betul ya? Saudara nggak apa-apa, saudara ditabrak. Saudara nggak sakit, ada orang hajing di depan saudara. Juh, gitu saudara. Wah, sakit gitu saudara ya. Jadi nggak peduli sama orang gitu. Nah, kebobrokan manusia, dosa membawa penderitaan terhadap diri kita dan orang lain. Dan dosa orang lain juga membawa penderitaan kepada diri kita dan diri mereka sendiri. Secara langsung maupun tidak langsung. Dan kebobrokan manusia juga memperparah kerusakan dunia. Makanya ada orang serakah mengeksploitasi alam demi keuntungan diri sendiri. Penumpuan sampah nggak mau diolah, akhirnya apa yang terjadi? Ngerusak, banjir, dan yang lain-lain. Pembuangan limbah merusak ekosistem alam. Membuat dunia yang sudah terkutuk akibat dosa yang sudah rusak malah semakin rusak gara-gara kebobrokan manusia. Nah, kita lihat kerusakan dunia. Kerusakan dunia mengintensifkan penderitaan manusia. Ada bencana alam, kerusakan dunia, kerusakan sistem. Susah untuk hidup benar. Susah untuk hidup gak berdosa. Kenapa? Aku menderita, makanya tambah rusak. Sistemnya juga tambah rusak. Untuk bisnisku jalan, aku harus suap. Apa yang terjadi? Tambah rusak dunia dan tambah banyak penderitaan. Akhirnya apa? Kebobrokan manusia hidup di dunia yang rusak, baik secara fisik maupun sistem, membuat kita semakin susah untuk tidak berdosa. Kerusakan sistematis di dunia memfasilitasi kebobrokan kita, sehingga kita semakin bobrok. Dan kalau saudara lihat, penderitaan manusia ini, panah yang ke-6 ini, penderitaan kita semakin memfasilitasi kebobrokan kita. Contoh, orang hidupnya susah, tidak punya duit, melakukan kriminalitas untuk curi, rampok, jambret. Nambahi kebobrokan manusia. Penyembahan berhala, bukan penyembahan berhala patung, tetapi orang yang berambisi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Menghalalkan segala cara untuk tetap berkuasa. Merusak kebobrokan. Ada orang yang mencari penerimaan. Diterima, dikasih. Rela mengorbankan segala sesuatu termasuk dosa. Untuk diterima. Akhirnya apa? Memfasilitasi kebobrokan manusia. Jadi saudara lihat ya, hidup di dalam dunia yang rusak.
oleh dosa. Kemanapun kita pergi, ada serpihan dampak dari dosa yang kita rasakan di mana-mana. Dan ini seperti lingkaran setan. Itulah sebabnya Injil-Injil lain ini berusaha menjawab suatu kebutuhan tanpa mengabarkan Injil yang lengkap, saudara. Nah, saya akan mencoba pilih salah satu saja untuk menunjukkan kepada saudara salahnya Injil itu. Sebenarnya ini semuanya salah, tetapi saya tunjukkan kepada saudara Injil terapeutik aja. Karena Injil terapeutik ini sangat populer. Kalau dibilang Injil terapeutik itu emosionalisme. Karena menjamah emosi. Dan juga menjadi new prosperity gospel. Ya. Biasanya kedengarannya begini, bagaimana cara kita termotivasi dan terhibur. Ya, kedengarannya seperti ini, khotbahnya. Tuhan mengasihimu. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidupmu. Kamu diterima, dikasihi. Tuhan mau menyelesaikan masalahmu. Tuhan ingin engkau sukses. Tuhan ingin engkau berhasil. Tuhan ingin potensimu tercapai. Tuhan ingin engkau bahagia dan damai. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu karena Dia mengasihimu dan membuat engkau bahagia. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Bagus ya? Bagus. Terdengar baik. Namun, jika tidak hati-hati, ini bisa distorsi Injil. Karena terapeutik gospel ini tidak menunjukkan akar masalahnya. Nah, di mana masalahnya Injil terapeutik? Dia membingungkan antara penyakit dan gejala. Injil terapeutik mencampur adukkan penderitaan dan dosa. Penderitaan adalah gejala dari dosa semestinya. Dosa adalah penyakitnya, tetapi penyakitnya tidak pernah didiagnosa. Dia hanya lihat penderitaan saja. Injil terapeutik berusaha meringankan gejalanya, tidak mengobati penyakitnya. Injil terapeutik itu mengelus-elus kita yang lagi menderita dalam dosa dan mengatakan, oh it's gonna be okay. Tuhan mengasihi kamu tanpa ada kabar buruk supaya bertobat, tidak ada. Diberi painkiller sementara, pulang, enak ya, Tuhan itu baik ya. Iya, semakin saudara minum painkiller, semakin tinggi dosis kita. Karena painkiller itu sudah tidak mempan lagi. Dan akhirnya tidak ada dosis lagi yang bisa mengobati penyakit terdalam, yaitu dosa. Banyak orang yang percaya Injil terapeutik akhirnya kecewa sama Tuhan. Karena kebahagiaan yang dia tunggu-tunggu tidak pernah terjadi. Dia berusaha untuk dapetin lagi. Jadi Injil terapeutik mengabaikan yang pertama, dosa asal. Mengabaikan kebobrokan manusia. Mengabaikan kerusakan dunia. Nah, Injil terapeutik menggunakan kaca pembesar terlalu berlebihan dalam melihat penderitaan. Fokusnya tidak proporsional. Ngomongnya begini, kamu tuh korban dalam pergumulan hidup. Jadi kalau saya bisa bikin sebuah tabelnya seperti ini. Injil terapeutik itu mendiagnosis permasalahannya. Mereka menawarkan obat yang salah. Membuat mereka merasa baik dengan memberikan apa yang mereka inginkan. Kebahagiaan adalah pusat dari segala sesuatu. Dan permasalahannya adalah penderitaan. Yesus dan gereja hanyalah alat untuk membuat kita bahagia. Kalau kita tidak merasa dicintai, diakui, berarti, dan terhibur, dan termotivasi, maka saya cari gereja lain, komunitas lain, dan yang cari Injil terapeutik. Padahal obat yang kita butuhkan itu bukan motivasi atau penghiburan belaka. Kita butuh juru selamat. Seorang pengganti yang melakukan substitusi, yang menanggung beban perbudakan dosa kita. Sehingga kita perlu sadar dan kita perlu bertobat terhadap dosa kita. Kita membutuhkan Injil yang bukan hanya memberikan apa yang kita inginkan, tetapi mengubah kita dari dalam keluar. Kalau sudah lihat di sini, tujuannya kebahagiaan, motivasinya hidup yang lebih baik, solusinya penghiburan. Tetapi kalau Injil yang sejati, masalahnya dosa. Dan saudara dan saya juga berkontribusi terhadap dosa itu. Karena selfishness kita, semua keegoisme kita, kejahatan hati kita. Yang kita butuhkan bukan kebahagiaan, tetapi keselamatan yang akan membawa kebahagiaan kekal. Dan hidup yang lebih baik bukan itu tujuannya, tetapi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Saudara menerima hati yang baru. Sehingga saudara perlu penghiburan untuk bertobat. Atau bertobat dan mendapatkan penghiburan. Jadi kalau saudara lihat, sangat berbeda. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara
bagaimana Yesus memberikan Injil sejati tanpa jatuh ke Injil agamawi yang ngancam-ngancam tadi, yang menegur-menegur tadi, jadi legalis, maupun Injil terapeutik. Oh, enggak apa-apa, bukan seperti itu. Nah, kita akan lihat ya, saya tahu ini pasti sudah tahu khotbah ini yang Yesus katakan dan Yesus beritakan di Matius 6. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saudara udah tahu ini. Nah, kita akan lihat bagaimana Yesus memberikan perintah, menegur dosa, memberikan penghiburan, dan membawa orang kepada pertobatan. Ayo kita baca ya saudara ya, sama-sama ya. Saya tahu saudara sudah tahu ayat 25. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Ada suatu perintah, jangan khawatir. Ya, ada perintahnya. Tapi coba lihat selanjutnya. Yesus bukan cuma hanya kasih perintah, tapi dia menegur dosa orang yang mendengarnya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus membuat para pendengarnya sadar karena mereka sudah menempatkan hal-hal yang materi dan yang fana di atas hal-hal yang kekal. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terus lihat, dikasih penghiburan saudara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi kamu dikasih penghiburan, kita dikasih penghiburan. Yesus memberikan teguran namun juga penghiburan. Jangan fokus pada hal eksternal. Bukankah kamu lebih disayangi oleh Bapamu di surga? Kemudian selanjutnya, dia memberikan teguran lagi. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Yesus menegur pendengarnya supaya mereka sadar. Karena mereka sudah bergantung pada usaha mereka sendiri untuk mengendalikan segala sesuatu dengan usaha mereka sendiri. Kemudian Yesus memberikan penghiburan lagi. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bukankah ini penghiburan lagi? Kamu lebih berharga daripada bunga bakung? Kemudian lihat, ada teguran lagi. Sebab itu, jangan khawatir dan berkata, apa yang aku makan? Aku mangan apa yo? Gitu saudara. Golek duit, terus golek cuan, terus gitu. Cari makan, cari cuan, terus gitu. Apa yang kamu minum, apa yang akan kamu pakai ya? Sandang, pangan, papan, mobil, jam tangan, tas, ya gitu. Itu ya terus. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus menegur. Kalau orang-orang ini sudah hidup seperti orang yang gak kenal Allah, mengejar hal-hal yang fana. Tapi dikasih penghiburan lagi. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lihat ya. Tapi kemudian lihat. Dikasih pertobatan. Ayo baca ayat 33. Semuanya udah tahu. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka Yesus bilang, cari aku. Karena aku ini yang akan memiliki semuanya ini. Salah kamu cari itu. Aku yang bisa memenuhi keinginan hatimu. Sehingga solusi kekhawatiran itu adalah pertobatan dan perubahan hati. Cari aku. Kemudian dikasih peneguhan. Sebab itu jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka kalau kamu pandang Tuhan, kamu gak perlu khawatir untuk besok. Karena Tuhan yang pegang hidupmu. Amin saudara ya. Saudara bisa melihat ini. Nah coba ya, saya kasih Injil agamawi. Injil agamawi penghiburannya dihilangin semua. Perintah sama ditegur terus. Ditegur. Jadi saudara datang ke gereja ditamparin. Ceplak. Hati-hati, gak selamat. Hati-hati, gak berkenan. Bukankah hidup, coba lihat.
Perintah dosa 1, dosa 2, dosa 3. Tidak ada penghiburannya. Bertobat. Berusaha ini makanya banyak orang-orang itu kecewa sama gereja gara-gara ini. Tapi yang satunya, nah ini ya, dosanya dihilangin semua. Hanya penghiburan. Pandang burung. Jadi new age gitu. Oh ya gitu saudara. Pandang langit, lihat bunga gitu saudara. Ya, perintah penghiburan. Perintah penghiburan. Perintah penghiburan. Coba saudara lihat ya. Itu Injil terapeutik. Kalau yang ini tadi, ini Injil agamawi. Dengarkan, obat kekhawatiran bukan hanya membuat orang merasa bersalah. Bukan membuat orang merasa tertegur tanpa penghiburan. Itu Injil agamawi. Tetapi obatnya, kekhawatiran juga bukan membuat orang merasa terhibur terus-terusan. Dan tanpa bertobat. Karena nanti mereka hanya menginginkan apa? Hal-hal yang fana saja. Penghiburan fana, kebahagiaan fana, terobosan keuangan, sembuh sakit penyakit, aku nyaman, aku tenang secara duniawi. Akhirnya apa? Kita tidak menenangkan dan mengubah hati yang perlu bertobat ini. Nah, Thomas Aquinas pernah bilang gini, kita bingung dengan dua manusia yang serupa namun berbeda dalam tindakan. Kita melihat orang mati-matian mencari kedamaian, pikiran, kelegaan dari rasa bersalah, makna dan tujuan dari rasa bersalah, makna dan tujuan hidup mereka. Penerimaan penuh dalam kasih. Kita tahu bahwa pada akhirnya hal-hal ini hanya dapat ditemukan di dalam Allah. Terus lihat, namun manusia tidak mencari Allah. Mereka mencari apa yang dapat diberikan oleh Allah saja. Dosa manusia yang sudah jatuh adalah ini. Manusia cari keuntungan dari Tuhan dan pada saat yang sama melarikan diri dari Tuhan. Kita pada dasarnya adalah buronan. Jadi kalau saudara lihat distorsi Injil itu tidak pernah mampu memberikan solusi yang sesungguhnya karena kita hanya menjadikan Tuhan sarana untuk mendapatkan apa yang kita mau. Padahal seharusnya hati kita yang perlu diperbarui. Nah, saya akan masuk dalam yang terakhir, implikasi percaya Injil yang sejati. Nah, Injil yang sejati peduli terhadap penderitaan. Buktinya Alkitab penuh dengan kata-kata bagaimana kesedihan Daud, kemarahan Ayub, kekecewaan Habakuk, ketidakberdayaan Musa, hingga keputusasaan Elia. Alkitab tidak memandang rendah penderitaan. Alkitab justru menawarkan pengharapan bagi mereka. Menurut Injil sejati, pengharapan di dalam Allah Tritunggal, pengharapan di dalam Yesus hanya bisa dipahami dan dinikmati ketika kita juga memahami dan meratapi kerusakan hidup akibat dosa di hidup kita. Dosa yang kita lakukan sekarang maupun yang kita lakukan kepada orang lain, itu kita perlu ratapi, kita perlu menyesal dan berduka terhadap dosa itu. Kalau kita gagal memahami masalahnya secara utuh, bahwa masalah kita adalah dosa, akhirnya kita jatuh ke Injil terapeutik, atau Injil agamawi, atau Injil self-help, how to saja, langkah-langkah praktis. Nah, Tim Keller di dalam bukunya Gospel in Life, dia membahas 3 pendekatan untuk mengubah seseorang. Dia akan tunjukkan yang pertama dan kedua, ini tidak berhasil. Dan yang ketiga, ini yang paling berhasil dan itu adalah Alkitab. Yang pertama kalau sudah perhatikan, memperbaiki moralitas. Moralitasnya karena untuk memperbaiki kebobrokan manusia. Itu adalah Injil agamawi, moralisme, self-help. Atau yang kedua, memperbaiki kejiwaan. Oh, mental health. Aduh, aku ini merasa tertolak. Dikasih Injil terapeutik. Tidak berhasil juga. Tapi yang ketiga, diperbarui oleh Injil. Nah, kita akan lihat secara cepat ya. Kalau yang pertama, memperbaiki moralitas. Dasar pendekatan ini berkata, kita melakukan sesuatu yang salah. Makanya tak kasih langkah-langkah. Makanya jadi seperti Musa. Makanya jadi seperti Daud. Bertobat, bertobat, bertobat. Dipentungin supaya berubah. Tidak bisa berubah. Itulah Injil agamawi, moralisme, self-help. Atau mungkin terapeutik. Pendekatannya, Tuhan mengasihi kamu. Kamu menderita ya? Iya. Tuhan mengasihi kamu apa adanya. Bersukacita, bersukacita. Tetapi kita tidak memahami bahwa
masalahnya adalah dosa. Hati kita tetap tidak puas. Karena pendekatan ini tidak mengubah apa yang kita anggap berharga. Kita lihat hal-hal yang berharga adalah hal-hal duniawi. Itu yang dicari orang. Makanya itu jadi new prosperity gospel. Tetapi yang ketiga, diperbaharui oleh Injil. Dasar pendekatan ini apa? Kita mencari kebahagiaan di luar Kristus. Kita menyembah berhala, kita cari pengakuan, kita cari status, kita cari kenyamanan, kita cari supaya saudara dapat mengendalikan segala sesuatu dengan caramu dan menolak Tuhan yang benar. Tetapi puji Tuhan, melalui Injil, Tuhan memberikan solusi supaya saudara dapat bertobat dan bersukacita. Dan memang inilah yang dilakukan Yesus Kristus melalui karya salibnya. Karena melalui karya salib, Yesus Kristus memberikan solusi kepada dua hal. Baik penderitaan, dia menjalani penderitaan. Dia memberikan dirinya untuk mengalami hal yang paling mengerikan. Dia terisolasi, dia ditolak, mengalami kejahatan terbesar. Dia menjadi korban terbesar karena dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa buat saudara dan saya. Tetapi dia menyelesaikan masalah dosa. Dia menanggung hukuman dosa. Dia menanggung kesalahan saudara, kebobrokan kita di atas kayu salib. Bahkan waktu orang meludahi dia, waktu orang memukul dia, dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dia lakukan itu untuk apa? Menjadi pengganti kita yang sempurna. Tuhan bukan Tuhan yang duduk di atas sana dan menyuruh kita kanan dan kiri, tetapi dia adalah Tuhan yang turun, merengkuh semua kerapuhanmu, mengerti semua penderitaanmu, mengerti semua kebobrokanmu. Tetapi dia menang atas maut. Dia menang atas maut dan hukuman atas dosa. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dosa serta memberikan penghiburan yang sempurna. Di dalam setiap pergumulanmu, engkau gak ngerti bagaimana ini, apa yang aku harus lakukan, tetapi Yesus mendampingimu. Setiap penderitaan kita didampingi. Namanya Immanuel. Bagi kita yang percaya kepadanya. Itulah Injil yang sejati. Waktu kita memandang salib, salib menegur sehingga kita bertobat. Tapi pada saat yang sama, salib mengingatkan bahwa saudara diterima bukan karena kamu baik, tetapi karena Yesus yang sudah menanggung dan menggantikan hidupmu. Di situ saudara menemukan suatu ketenangan. Saudara menemukan suatu takut akan Tuhan. Aku mestinya dihukum, tapi aku menerima kasih karunia. Amin, saudara. Pertanyaan refleksinya, apakah saudara percaya? Bukan hanya tahu, tapi percaya. Dan bukan hanya itu, mempercayakan dirimu kepada Yesus. Atau hanya tahu saja. Injil versi apa yang seringkali kita percayai dan hidupi? Jangan-jangan Injil terapeutik, Injil kemakmuran. Sadarkah bahwa yang kita butuhkan bukanlah hal yang eksternal, materi, kenyamanan, penerimaan, kebahagiaan fana, namun perubahan hati oleh kuasa Injil. Mari sama-sama kita bertobat dari distorsi Injil dan kembali percaya pada Injil yang setia. Khotbahkan Injil pada hatimu. Pandang karya salib Kristus. Karena hanya di sana ada kepastian, ketenangan, keutuhan, penghiburan yang sejati. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Saudara diberkati hari ini, ya. Karena Injil kita bukan hanya tahu, namun kita diberi kemampuan untuk percaya. Katakan sama-sama, aku percaya, aku percaya. Karena Injil kita berubah bukan karena modifikasi perilaku, namun karena perubahan hati yang mengubah engkau dari dalam keluar. Yang setuju katakan amin. Karena Injil kita bukan orang jahat yang jadi baik, atau orang baik yang jadi semakin baik, namun orang mati yang dihidupkan di dalam Kristus. Karena Injil, hidupmu bukan lagi tentang apa yang kamu lakukan atau tidak lakukan, namun tentang apa yang Yesus Kristus telah selesaikan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin.